kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan. Minggu terakhir di bulan Agustus ya. Sungguh Tuhan baik. Ya, Tuhan menolong kita. Ada berbagai pergumulan, persoalan dalam hidup ini. Dan puji-pujian tadi mengingatkan kita akan kasih Tuhan, akan rancangan Allah dalam hidup kita. Sungguh Dia selalu menyertai kita, tetapi ada kalanya kita begitu sulit mengerti akan rancangan Allah ketika kita melihat atau mengalami masa-masa yang kurang nyaman, kurang baik secara manusia. Ya, kita mungkin bisa bertanya, Tuhan, kenapa seperti ini? Ya, tetapi kebenaran firman Tuhan akan menolong kita untuk kita mau taat saja kepada firman, taat kepada Allah. Tema hari ini adalah jangan membantah Allah. Oh, mungkin kita berkata, bagaimana mungkin orang membantah Allah? Ya, ternyata praktek dalam perjalanan hidup umat manusia saat ini banyak sekali orang menentang Allah. Ya, ketika dia tidak peduli tentang Tuhan, tidak peduli tentang kebenaran, dia menentang Allah. Ya, dia bermusuhan dengan Tuhan. Ya, dia tidak menerima apa yang Allah nyatakan atau Allah buat di dalam kehidupan umat manusia ini. Ya, ada banyak orang yang melawan Allah, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan coba-coba melawan Allah. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan coba-coba melawan Allah. Awas loh. Wow, ini Pak Pendeta khotbahnya ini nakut-nakutin ya. Tidak, ini hanya memperingatkan saja. Ada orang yang mulai berani kepada Tuhan dan sangat tragis hidupnya ya. Terlalu berani melawan Yesus, ya, mengolok-olok Yesus, dan akhirnya mereka mengalami ya kematian ya. Roma pasal 9 ayat 20 dan 21 kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 9 ayat 20 dan 21. 1, 2, 3. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membuat aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Siapakah kamu manusia? Ya, kita harus menyadari kita ini manusia, ciptaan Allah, buatan Allah. Ya, harus ada ketundukan ya kepada Sang Pencipta. Digambarkan posisi kita seperti tanah liat. Ketika tukang periuk membentuknya, tanah liat tidak boleh protes. Tanah liat tidak boleh ngomel dia. Tanah liat tidak boleh berkata, kenapa saya harus seperti ini? Tidak boleh. Ya, Allah menciptakan manusia. Bagaimana mungkin kita membantah Allah? Mengapa engkau membentuk aku demikian? Mengapa hidupku seperti ini Tuhan? Mengapa aku dilahirkan dari keluarga yang seperti ini? Mengapa aku dilahirkan di kota yang seperti ini? Mengapa harus seperti ini? Mengapa? Pertanyaan ini punya konotasi bahwa tidak menerima apa yang Allah nyatakan. Nah, siapa kita? Siapa kita? Adakah tanah liat ya membantah tukang periuk dan berkata, jangan dong buat saya seperti itu, saya mau seperti yang di sana? Tidak bisa. Kita tidak bisa ya merancangkan sesuatu di dalam diri kita ya dengan kemampuan kita secara manusia, sebab Tuhan sudah rancangkan sedemikian rupa keadaan manusia. Nah, konteksnya di sini dalam Roma pasal 9 ini ada satu kesedihan bagi Rasul Paulus ya
Karena umat Israel yang adalah umat pilihan Allah, keturunan Abraham, ternyata tidak semua mengalami atau menikmati keselamatan daripada Tuhan, ya. Nah, Rasul ini sangat sedih mengetahui kehidupan bangsa Israel. Ya, adalah umat pilihan bangsa itu. Tetapi faktanya adalah mereka tidak semua diselamatkan. Salah satu pembacaan kita tadi, kitab Hosea tadi. Ya. Bukan karena Tuhan tidak sayang kepada mereka, tetapi faktanya umat itu, ya, yang memberontak kepada Allah. Mereka menjadi penyembah berhala. Ya, mereka tidak peduli tentang Tuhan. Ya, inilah tindakan orang yang melawan Allah. Ya, mereka tidak setia dan kemudian Tuhan hukum mereka. Kalau kita melihat di ayat pertama sampai 11, firman Tuhan berbunyi demikian. Kita melihat bagaimana kesedihan hati hamba Allah ini, ya, melihat orang Israel yang adalah pilihan Allah, tetapi tidak semua mereka mengalami keselamatan itu. Ayat pertama, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Ayat yang kedua, aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Mengapa? Ya, bahkan dikatakan, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Ya, jadi Rasul Paulus mau berkata, biar aku aja yang mati, yang penting saudara-saudaraku yang sebangsa ini diselamatkan. Lebih baik aku yang terkutuk. Jadi dia mengalami kesedihan di situ. Nah, di ayat 4, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka mendapat hukum yang menuntun mereka dalam perjalanan hidup mereka. Mereka mendapatkan janji-janji Tuhan. Mereka boleh beribadah kepada Allah. Ya, sebenarnya umat ini umat yang istimewa, luar biasa. Tapi dalam kitab Hosea tadi kita lihat, mereka justru beribadah kepada Allah-Allah lain, menyembah berhala. Mereka tinggalkan Tuhan. Yang kelima, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ya, jadi sesungguhnya Allah, Tuhan itu yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ayat 6, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Sebab, nah ini dia, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Artinya tidak semua mereka yang dapat janji akan diselamatkan akhirnya memperoleh keselamatan itu. Di ayat 7, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Kita lihat dikatakan ada Abraham, tapi Abraham punya anak dari istri yang lain. Dan bukan dari situ berkat untuk bangsa-bangsa itu, tetapi dari Ribka, Ishak. Jadi bukan dari saudaranya. Nah, ini yang terus sampai kepada Yesus, ya. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Bukan karena perbuatan manusia itu.
Kemudian kita lihat di ayat yang ke-27. 27 dikatakan, dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Bahkan di ayat 29 berkata begini, dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Sodom dan Gomora adalah peristiwa, ya, orang-orang Sodom dan Gomora semua dihancurkan. Ya, jadi Nabi Yesaya berkata, kalau tidak ada yang tersisa, kita ini semua habis, selesai. Ya, memang bangsa Israel pilihan, tapi tidak semua ya mengalami keselamatan. Tidak semua taat, tidak semua datang kepada Tuhan. Dan bukan perjanjian itu kepada anak-anak secara daging. Ya. Nah, itu sebabnya akhirnya orang-orang di luar Israel masuk dalam kebahagiaan, dalam kemuliaan Allah. Kira-kira begini, ini orang Israel. Kenapa tidak semua diselamatkan? Sementara ini bukan orang Israel, bangsa-bangsa lain, dalam tanda kutip boleh dikatakan dulu ini bangsa kafir, penyembah berhala. Tetapi kemudian mereka menjadi bagian yang ditetapkan oleh Allah memperoleh keselamatan. Ya, siapa bangsa-bangsa kafir itu yang bukan keturunan Ishak, bukan keturunan Israel? Saudara dan saya. Ya, secara daging kita bukan keturunan Israel, tetapi secara iman, sesuai dengan iman Abraham, Ishak, Yakub, kita masuk sebagai keturunan Abraham. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya ya kalau kita lihat di ayat 25 berkata begini, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, umat yang bukan pilihan, bangsa-bangsa yang jauh dari Allah, ya, yang tidak menyembah Allah, yang bukan umat Allah, kemudian dikatakan disebut menjadi umat Allah. Yang tadinya bukan kekasih Allah, menjadi kekasih Allah. Dulu saudara dan saya bukan umat pilihan Allah, bukan umat Allah, bukan orang-orang yang ya dikhususkan seperti orang Israel itu. Tetapi kemudian kita menjadi umat Allah, umatku dikatakan Tuhan. Dan kita ini adalah kekasihnya Tuhan. Nah, kemudian isunya adalah begini, berarti Allah tidak adil dong. Ya, dalam kehidupan orang-orang yang diselamatkan, sementara orang Israel itu tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal 9 ini akan menolong kita. Ya, kita lihat. Yang pertama, ya, ini berbicara panggilan Allah. Panggilan Allah. Allah itu berdaulat. Allah berkuasa atas segalanya. Dan salah satu adalah kepada orang-orang yang diselamatkan itu. Ini berbicara tentang panggilannya. Ya, di ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi bangsa-bangsa yang jauh dari Tuhan. Tetapi panggilan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Bahkan orang-orang yang datang kepada Tuhan, yang percaya kepada Yesus, ya, dipanggil waktu mereka. Mungkin orang berkata, mengapa dia dipanggil? Mengapa itu jadi orang percaya? Nah, ini, ya, jadi isunya di situ. Kenapa orang-orang itu kok sekarang diselamatkan, kok orang yang di sana tidak? Apakah
jadi orang pilihan. Kalau berdasarkan perbuatan baik. Karena kelakuan kita, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kecenderungan hati kita itu semata-mata berbuat jahat. Sedang sudah bertobat pun, kadang-kadang pikirannya juga jahat. Tuhan, ya maka kita harus mengikuti panggilan itu. Jangan membantahnya, jangan menolaknya, jangan melawan Allah. Ya jangan berkata, kenapa saya harus mengikut Engkau Tuhan? Kenapa saya tidak harus mengikut si B, si C? Apapun situasi yang kita alami, jangan coba-coba melawan Allah. Kita dipanggil untuk mengikut Dia. Kita dipanggil untuk menyembah Dia. Kita dipanggil untuk mengagungkan Dia. Kita dipanggil untuk berserah kepadanya. Mengapa ketika ada persoalan, ada pergumulan, justru kita datang kepada yang lain? Ini satu kerugian besar. Orang-orang yang yakin dia dipanggil oleh Tuhan, maka dalam perjalanan hidupnya dia akan mengikuti Tuhan. Tanah liat di tangan tukang periuk. Dimasukkan, kasih air, diobok-obok, dikelola sedemikian rupa, dibentuk kurang bagus sesuai dengan masih belum cocok dengan keinginannya, maka tukang periuk merobohkan lagi, menghancurkan lagi, digodok lagi. Inilah satu proses, ya. Dan tanah liatnya tidak ada yang protes. Saudara siap diproses oleh Tuhan, amin. Amin. Ada kesusahan, tetap berkata, aku dipanggil untuk mengikut Yesus, amin. Ada penderitaan, ada kesusahan, aku tetap berjalan bersama dengan Kristus, amin. Jangan protes. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa lebih hebat dia, lebih kaya dia, lebih sejahtera dia, lebih makmur dia. Masing-masing kita ya ada porsinya tersendiri. Ya. Jadi tukang periuk membentuk satu untuk di ruang tamu, satu untuk di ruang ini, satu untuk itu urusan dia. Terus kita protes, Tuhan kenapa? Siap diproses, jangan protes, amin. Coba katakan kiri kanan, siap diproses, jangan protes. Orang katanya siap diproses tapi protes terus. Itu enggak siap diproses. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa harus begini? Terlalu banyak kenapa. Ya, maka firman Tuhan katakan, mengapa? Loh, kamu siapa? Ya. Coba kiri kanan yang ada kiri kanan mengingatkan saja, terus katakan, mengapa? Terus yang sebelah berkata, kamu siapa? Oke ya, setuju ya. Kalau yang di depan bisa ke belakang. Ya. Jadi yang satu bilang mengapa, yang satu ya kamu siapa? Ya. Oke ya, praktekan ya. 1, 2, 3. Nggak ada yang berani ya. Gini loh, kondisi orang yang tanya mengapa bukan mengapa, enggak. Jadi gini loh, saya mendapatkan sesuatu, misalnya saudara perlakukan saya tidak terima. Cara saya bagaimana? Mengapa? Mengapa? Ya. Nah, terus diresponi dengan otoritas yang lebih tinggi. Kamu siapa? Protes-protes aja. Setuju ya? Tapi jangan diingat-ingat setelah di luar, di sini aja. Nanti kamu nunjuk-nunjuk saya ya. Ya. Coba lihat kiri kanan dan katakan, mengapa? Coba dijawab, kamu siapa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita nggak boleh, tetapi terlalu banyak orang-orang yang menyebut dirinya Kristen protes kepada Tuhan. Mengapa Tuhan seperti ini? Ya, mengapa seperti ini? Tidak menerima kenyataan di mana sang tukang periuk itu bisa mengelola tanah liat sesuka hatinya. Maka ada lagu suka-sukamu Tuhan. Dan lagu ini kalau kita benar-benar berkata suka-sukamu Tuhan, ketika Tuhan bawa kita, diproses kita untuk satu bejana kemuliaan baginya, dan itu tidak mudah, maka kita akan berkata, terima kasih Tuhan, saya siap. Ya. Seperti tanah, waktu dibentuk ada batu-batu, ada kerikil, diambil, dilemparkan, dibuang. Ya, gambarannya dalam hidup kita,
di mana kita mau diproses Tuhan semakin sempurna. Ada kerikil-kerikil dalam hidup kita. Ada tabiat-tabiat lama, dosa dalam hidup kita. Diambil, dilepaskan. Dan itu sakit, saudara. Sakit. Meninggalkan kebiasaan yang tidak baik, itu sakit. Karena kedagingan kita ini. Tetapi percayalah, ketika kita memberi diri kita diproses oleh Tuhan, ya, maka akhirnya jadi bejana kemuliaan baginya. Indah. Amin. Kenapa? Itu panggilan. Panggilan, bukan hebatnya kita, bukan karena perbuatan kita, ya. Di ayat 11 itu jelas sekali dikatakan bahwa panggilan Tuhan, ya. Supaya apa tujuannya di sana? Supaya rencana Allah tentang pilihannya diteguhkan. Rancangan Tuhan apa? Kita tahu firman Tuhan, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi Tuhan, kenapa ada begini-begini? Nah, itu proses, bagian yang harus kita hadapi. Ya, kalau sebuah cerita, ya episode terakhir sudah ada, happy ending sudah ada. Tapi sebelum itu ada turun naik yang sedang kita alami. Ada rasa sakit yang harus kita alami. Ada kadang-kadang bahagianya luar biasa, tapi tangisnya juga luar biasa. Tertawanya hebat, tapi kesedihannya juga hebat terus. Itu satu rangkaian kehidupan. Tapi orang-orang yang dipanggil Tuhan, rancangan Allah tidak pernah kita sampai kepada garis akhir dengan penuh sukacita. Amin. Kebenaran yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini karena kemurahan hati Allah, ya. Dikatakan ayat 16, kita baca bersama-sama ayat 16. 1, 2, 3. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Nggak ada maunya kita, nggak bisa. Ya. Maka kita harus selaraskan kemauannya kita kepada kemauan Allah. Allah maunya apa? Ikutilah kemauan Allah. Kalau kita tidak mengikuti kemauan Allah, kita melawan Allah. Dan kita tidak akan berhasil mengikuti kemauan kita secara manusia. Saudara akan gagal. Ya, keakuan saudara, saudara kembangkan, saudara gumuli, saudara lakukan terus kemauan saudara. Dan itu bertentangan dengan kemauan Allah. Maka saudara akan mengalami kehancuran. Tidak bisa. Tetapi kalau kita mengikuti kemauan Allah, kemurahan hatinya, kita akan mengalami kebahagiaan. Dasarnya pada pemilihan Yakub dibandingkan dengan Esau. Ya, di ayat 12 dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Kenapa anak yang tua? Ah, ini dia. Nggak bisa. Maunya ya yang tertua dong, nggak bisa. Ini hati, ya, kemurahan hati Allah buat Yakub. Ya. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Nah, ini isunya. Ya, kalau si A dapat seperti ini, si B dapat seperti ini, oh kok saya seperti ini? Tuhan, engkau tidak adil. Nah, ada banyak orang di dalam dunia saat ini yang menganggap atau menuduh Allah tidak adil. Sementara orang di sana ada banyak mengalami kesusahan yang luar biasa. Kok Tuhan tidak tolong atau belum Tuhan tolong? Tetapi di sana ada orang yang terlalu berbahagia, menghambur-hamburkan apa yang dia punya, kok Allah sepertinya diam. Tapi masing-masing sudah punya garis tersendiri. Hari ini orang itu bisa saja berpoya-poya hebat luar biasa. Ingat, ada seorang yang kaya, hebat, makan, minum, segala macam. Kemudian ada orang yang miskin, yang namanya Lazarus, datang dan minta kalau boleh rema-rema, makanan yang jatuh aja bisa dia makan, tapi tidak dikasih. Bahkan anjing yang menjilat boroknya. Tapi garis akhir sudah. Dan ketika si orang kaya berkata, tolong dong, suruh dong Lazarus, Bapak Abraham, kasih air ini. Abraham bilang, ya kamu sudah menerima bagianmu waktu di bumi.
Ya sekarang ini bagianmu. Orang ini, yang miskin, yang susah ini, dia menderita, tapi bagiannya sekarang seperti ini. Jadi masing-masing sudah punya. Nah terus kita berkata Allah tidak adil. Ya nggak bisa. Kadang-kadang kita baru protes ketika mengalami kesusahan itu kan. Waktu kita semua bahagia, senang-senang, kita terjebak, bisa meninggalkan Tuhan. Terjebak, bisa. Tetapi sebaiknya jangan. Jadi kalau kita diberkati oleh Tuhan, jangan terjebak dengan berkat itu. Tetapi tetap kepada Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan terjebak dengan berkat itu. Ya memang inilah keadaannya ya. Waktu masih susah doanya luar biasa. Berdoa Tuhan berkati ini, usaha ini berkati Tuhan. Doa puasa segala macam. Setelah diberkati lupa berdoa. Kemudian ada temannya berkata, Pak Ibu ayo ke gereja. Ngapain ke gereja? Nah ini kan hari Minggu. Oh iya ya hari Minggu hari ini ya. Lupa hari Minggu karena rupanya sudah asik dengan berkat. Itu jebakan. Ada itu namanya jebakan Batman. Jadi hati-hati dengan jebakan berkat. Posisi sudah semakin hebat. Lupa berdoa. Ya jadi maka diingatkan oleh firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Ya pada saat kita diberkati berlimpah, tetap berdoa. Saat kita bergumul ya tetap berdoa. Jangan hanya ketika bergumul. Justru ketika diberkati doanya semakin dahsyat. Amin. Ya saya dari Bu Gembala pernah berdoa begini. Ini kenapa berkat mengalir? Ada apa? Aneh ya, kok berkat kok bertanya. Ya jangan sampai salah gunakan berkat ini. Jadi semakin banyak berkat semakin berdoa gini. Tuhan, ini mau dipakai untuk apa? Supaya tepat sasaran. Ya bukan mumpung ada berkat kita lakukan ini dan itu. Jadi berdoalah saudara ketika saudara diberkati oleh Tuhan. Ya itu menghindari kita supaya tidak terjebak. Akhirnya lupa kepada Tuhan. Ya kemudian kita melawan Tuhan, membantah Allah. Jadi kalau kita diberkati tidak datang kepada Tuhan itu sama dengan membantah Allah. Loh harusnya kan bersyukur. Sudah dikasih masa ditinggalkan yang memberi. Ya, jadi bersyukur kepada Tuhan. Nah, di ayat 14 berkata, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil dikatakan. Mustahil artinya apa? Allah itu adil. Ya, keadilannya ada pada kemurahan hatinya. Ya, sesuka-sukanya dong atas ciptaannya, atas karyanya. Ya. Dan dia punya rancangan yang indah, ya, yang baik kepada ciptaan itu. Waktu manusia itu diciptakan, sebelumnya ciptaan yang lain. Dan manusia itu spesial, ciptaan yang istimewa. Ya, bahkan dikatakan baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita dan diberikan kuasa, wewenang untuk olah. Memang ada peraturan di situ, tetapi faktanya ini persoalannya. Manusia itu tidak taat. Mereka tidak taat dengan perintah itu. Mereka melanggar firman itu. Itulah yang membuat manusia itu menjadi susah. Dan iblis bekerja terus sehingga keturunan daripada manusia itu ya ada yang akhirnya mengikuti ya kemauannya iblis. Yang nantinya mereka akan masuk ke neraka. Tetapi ada di antara ciptaan itu, di antara manusia itu yang taat, setia kepada Tuhan. Dan dia akan masuk dalam kemuliaan yang abadi. Siapa mereka yang taat, yang setia? Saudara dan saya, amin. Kasih senyum, kiri kanan. Ada amin? Jadi jangan ikuti yang lain. Ya, bukan Allah tidak adil. Jadi kalau saudara akhirnya jadi orang percaya, saudara bertobat, saudara berubah, saudara dibaharui dari hari ke hari. Itu karena kemurahan hati Allah. Allah yang menjamah hati kita. Seseorang yang tidak dijamah oleh Tuhan, dia tidak akan mengalami perubahan, dia tidak akan mengalami pertobatan, percayalah.
Karena kedagingan kita, manusiawi kita yang sudah jatuh ke dalam dosa semata-mata jahat, firman Tuhan katakan. Tetapi karena kemurahan hati Allah, dilembutkannya hati kita, dibuatnya kita mengerti apa kehendaknya di dalam hidup kita. Kemudian kita responi, jujur. Ya, jujur kita semua pada dasarnya membantah Allah, melawan Allah. Buktinya waktu anak-anak masih kecil kita, orang tua bilang pergi sekolah minggu, kita melawan. Kita pergi ke tempat yang lain. Ya diajak berdoa, kita tidak mau. Kita cenderung melakukan hal yang jahat sejak kecil. Mungkin ada di antara kita akhir-akhir ini saja baru bertobat. Ya apakah saya dari kecil sudah bertobat? Tidak. Ya merantau kemana-mana. Ya. Dan Tuhan yang menjamah hati kita. Dasarnya apa? Kemurahan hati Allah. Jadi saudara dan saya, ya percayalah, kemurahan hati Tuhanlah membuat saudara ada di Baitnya yang kudus. Amin. Kalau mengikuti hati kita secara manusia, sangatlah jauh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi Allah itu adil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ini yang Tuhan katakan. Jadi Tuhan menaruh ya kasih-Nya kepada kita, kepada saudara dan saya. Kemurahan hati Allah. Wow, dahsyat, luar biasa. Jadi kalau kita lihat ada orang-orang yang masih hidupnya jauh dari Tuhan, perlu kita doakan. Tuhan, jamah hati saudara saya ini. Ubahkan dia Tuhan, ubahkan. Nah kemurahan hati Allah ya membuat seseorang datang kepada dia. Kebenaran yang ketiga. Ini adalah kehendak Allah. Tuhan punya kehendak. Dia punya rancangan tersendiri. Seorang tukang periuk ketika mengambil tanah liat, mulai diobok, diolah, dia sudah punya pemikiran. Dia mau buat benda ini jadi apa? Sudah. Ya, setelah dia punya pikiran itu, pandangan itu, baru dia bentuk, proses sampai jadi. Dan itu bisa berkali-kali kalau kita lihat. Sampai sesuai dengan keinginannya. Maka di ayat 18 berkata begini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Menegarkan hati. Nah kasus menegarkan hati ini ya seperti kasus Firaun waktu bangsa Israel masih berada di Mesir. Ya, firman Tuhan katakan Tuhan menegarkan, mengeraskan hati Firaun. Bukan karena Tuhan mau supaya dia seperti itu, tidak. Tapi karena dasar hatinya tegar, dasar hatinya keras. Jadi bangsa Israel konteksnya adalah waktu Nabi Yesaya berbicara tadi, sudah diberitahu bertobatlah, jangan menyembah berhala, bertobatlah. Tapi mereka mengeraskan hati. Nah karena mereka mengeraskan hati, ya udah sekalian deh kamu keras saja lah. Jadi kalau ada orang sudah dinasehati, dikasih tahu firman supaya dia bertobat dan tidak mau bertobat, akhirnya Tuhan biarkan dia. Bukan karena Allah tidak adil. Nah ini. Jadi di dalam kemahatauan Allah, di dalam rancangannya itu, ya dia melihat keadaan manusia itu. Ya, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Kalau kita melihat secara garis besar rancangan Allah, ya itu sebabnya Yesus mati di kayu salib itu adalah rancangannya itu supaya manusia jangan mati di dalam kefasikannya. Jadi bukan Allah menciptakan manusia supaya nanti ada penghuni neraka, diciptakanlah manusia itu. Jadi diciptakan satu untuk penghuni surga, satu untuk penghuni neraka. Nah kalau itu menunjukkan manusia itu memberontak melawan Allah, manusia itu melawan firman.
Jadi keadilannya adalah begini, orang yang bersalah harus dihukum, itu baru adil. Ya, jadi keadilan Allah adalah orang yang bersalah harus dihukum, upah dosa adalah maut. Jadi kenapa orang itu akhirnya masuk surga tidak datang maut? Itu karena dia mendapatkan kasih karunia. Jadi bersyukur. Jadi tidak bisa protes bahwa Allah tidak adil. Tapi kalau akhirnya orang-orang yang mendapatkan kemurahan Allah, ya itu sesuatu yang sungguh kita syukuri ya dalam hidup ini. Ya, jadi saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang mendapatkan kemurahan hati Allah dan Tuhan kehendaki itu di dalam hidup kita. Amin. Wah, ini luar biasa, ini kita harus pegang. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Enggak ada yang bisa menentang kehendak Allah. Ya, tidak ada yang bisa menentang kehendak Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Siapakah kamu, hai manusia? Jadi kalau kita lihat perjalanan hidup kita, orang-orang yang seharusnya mengalami kesukaran, penderitaan, dan masuk dalam penghukuman yang abadi, tetapi kemudian dipilih Allah, ya, berdasarkan panggilannya, berdasarkan kemurahan hatinya, berdasarkan kehendak Dia. Bagaimana mungkin kita melawan Allah? Bagaimana mungkin kita membantah Allah? Di ayat 27 berkata begini, jadi jikalau untuk menunjukkan murkanya yang menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Tadi upah dosa adalah maut, tetapi itu masih ditunggu sedemikian rupa, ya, sampai garis akhir. Ini kesabaran Allah justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya, yaitu yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Orang Yahudi akan ada yang masuk, iya, mereka ada juga. Ya, tetapi juga bangsa-bangsa lain akan datang kepada Tuhan. Jadi untuk kita dikatakan benda-benda untuk kemuliaannya. Ya, yang mana kita terus diproses menuju kesempurnaan. Kita bersyukur ini adalah karya Allah dalam hidup kita. Jadi apakah alasannya kita untuk berkata, Tuhan, mengapa hidup saya seperti ini? Adakah kita bisa membantah Sang Pencipta kita? Tentu kita tidak bisa membantah Dia. Tetapi yang diutamakan dalam hidup ini, mari taatlah kepadanya. Amin. Ikuti apa yang Dia mau. Kita bertanya, bagaimana caranya supaya saya tahu apa yang Dia mau? Ada firman, ada perkataannya. Ya, kita beri hati kita kepada firman, kita beri hati kita kepada suara Tuhan, dan kita ikuti Dia. Jangan protes ketika kita diproses oleh Allah. Jangan katakan, Tuhan, aku tidak mau seperti ini, aku mau seperti itu. Masing-masing punya bagian tersendiri, masing-masing sudah mendapatkan bagiannya, ya. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Semua sudah punya bagian tersendiri masing-masing kita, ya. Dan apa yang dirancangkan Allah bagi kita sungguhlah adalah baik bagi kita. Amin. Baik. Ini harus kita pegang dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
kita melihat bahwa Allah itu adil dan benar dalam segala rancangannya. Kita akui itu, Tuhan, Engkau Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Ya, rancangan Tuhan itu sempurna. Tidak ada tiba-tiba di pertengahan jalan baru, oh ya lupa saya buat seperti ini. Tidak. Dari masa sebelum, tetapi semua yang telah Allah buat di dalam keadilannya, Dia lakukan semuanya berdasarkan panggilannya. Saudara dipanggil, kita orang pilihan yang dipanggil, ditetapkan dan dipersiapkan untuk masuk garis akhir. Orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, panggilan Tuhan tidak pernah gagal. Dan juga berdasarkan kemurahan hati Allah. Tuhan baik bagi kita dan semua dalam ketetapkan masing-masing kita dengan porsi tersendiri, cara yang berbeda, proses yang berbeda masing-masing kita alami. Dan kita mau berkata, terima kasih Tuhan, aku ada sebagaimana adanya saat ini karena Tuhan. Tuhan memberkati kita, pemain musik dan singing.